harus kita bersikap. Tadi saya undang pada hari Rabu yang lalu, bertemu di kantor saya, kemudian bersepakat begini, kami membuat berlebihan. Karena Habib Bahar taat hukum sebetulnya, CB asimilasi yang dia dapat. Nah ini dia juga ngajar mengaji dan mengislamkan banyak narapidana. Artinya tidak pas polisi melakukan hal-hal tersebut. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan. Jadi kalau nggak diingatkan seperti itu, ada orang yang percaya. Coba logikanya nggak masuk, Pak. Masih ada yang percaya juga. Ya saya polisikan balik, sederhana aja. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu, apalagi ini masalah yang sederhana. Saya kira kan lebih sadis, lebih tajam gitu ya. Sadis dalam tanda petik lah gitu ya. Saya bilang, Anda suka pakai baju koko, koko itu bajunya Cina, bukan bajunya orang Islam, baju Arab. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Utusan Habib Bahar bin Smith sudah bertemu Fadlizon. Hal penting apa yang dibicarakan? Sabtu 6 Juni 2020. Ternyata pemindahan Habib Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan mendapat ketidaksetujuan dari pihak pengacaranya. Pihak Habib Bahar bin Smith rupanya tak tinggal diam menerima begitu saja atas kepindahan pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap. Penasihat hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanwar, sebelumnya telah mengatakan sudah mengirimkan surat-surat pengaduan dan permohonan audiensi kepada Ketua DPR, MPR hingga Ketua Komisi 3 DPR. Khusus anggota DPR, Pak Fadlizon, Pak Romel Syafi'i, Menko Polhukam Mahfud MD, tapi belum ada respon untuk audiensi hari dan tanggalnya, katanya. Kini, berdasarkan berbagai informasi, Aziz Yanwar sudah memberikan informasi terkait kelanjutan surat pengaduan dan permohonan audiensi tersebut. Pihak Habib Bahar bin Smith rupanya telah bertemu dengan anggota DPR RI yang juga politikus Gerindra, yaitu Fadlizon. Pertemuan itu diwakilkan oleh Aziz Yanwar sebelum Lebaran atau Idul Fitri 1441 Hijriah. Kendati demikian, Aziz tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang didiskusikan dengan Fadlizon tersebut. Aziz mengatakan hal penting dari pertemuan tersebut adalah mencari keadilan untuk kliennya. Sementara itu, surat audiensi yang ditujukan kepada Menko Polhukam Mahfud MD hingga Jumat 5 Juni 2020 belum mendapatkan respon. Dikatakan Aziz, usaha menemui kedua tokoh penting tersebut adalah untuk mengembalikan hak Habib Bahar bin Smith memperoleh asimilasi. Aziz juga mengatakan apa yang dilakukan kepada Habib Bahar bin Smith mengabadikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dia menyebut kliennya itu diperlakukan semaunya dan diskriminatif. Terhadap Habib Bahar sangat diskriminatif dan sewenang-wenang diperlakukan semaunya, serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, ujar Aziz. Sebelumnya, Aziz Yanwar mengatakan dari Lapas Batu Nusa Kambangan, Habib Bahar bin Smith memberikan pesan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Tak hanya itu, Habib Bahar juga mengaku mendapat perlakuan baik di sana. Karena itu, Habib Bahar bin Smith meminta kepada istri, keluarga, santri, dan para pendukungnya agar tak perlu khawatir. Untuk keluarga, Habib Bahar bilang tetap sabar meski beliau di dalam. Beliau sehat dan baik-baik saja, bilangnya. Jangan khawatirkan beliau, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menuturkan agar pendukung Habib Bahar bin Smith tetap sabar dan istiqomah. Habib Bahar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukumnya atas segala yang telah dikerjakan. Bahkan, dia minta maaf telah merasa banyak merepotkan tim penasihat hukum dan pihak lainnya. Menyampaikan pesan juga untuk tetap berjuang, menyuarakan kebenaran, keadilan, dan taat komando para ulama. Tetap sabar dan istiqomah, katanya. Diberitakan sebelumnya, setelah sempat bebas lewat program asimilasi, Habib Bahar bin Smith kemudian dikembalikan ke Lapas Gunung Sindur. Namun, Habib Bahar bin Smith setelahnya dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris, telah memberikan keterangan terkait pemindahan Habib Bahar bin Smith ke Lapas Batu itu. Dikatakannya, pemindahan dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban massa pendukung Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith ditempatkan sementara di Lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar bin Smith ditempatkan sementara di Lapas Nusa Kambangan.
Kendati demikian, Abdul Aris mengaku belum mengetahui hingga kapan waktu penempatan sementara itu. Hal tersebut harus berdasarkan penilaian dari Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan. Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Lapas Nusa Kambangan RWD mengatakan rombongan pemindahan berangkat dari Lapas Gunung Sindur pada Selasa 19 Mei 2020 malam. Tadi pagi, Rabu 20 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tiba di Dermaga Wijayapura. Terus langsung menyeberang ke Lapas Batu dan tiba di Lapas Batu pukul 06.35 waktu Indonesia Barat. Katanya kepada awak media Rabu 20 Mei 2020. Saat ini di lapas itu dihuni 105 napi, masing-masing satu napi di lapas tersebut menghuni satu sel. SOP lapas high risk, seperti itu SOP-nya. Bentuk bangunannya one man one cell, imbuhnya. Proses pemindahan Habib Bahar dari Lapas Gunung Sindur ke Nusa Kambangan dijaga ketat aparat. Hal itu sesuai dengan standar operasional dari kepolisian dan dari Lapas Gunung Sindur. Proses pemindahan ini juga dipantau petugas Direktorat Kaptip Ditjenpas. Ditempatkan sementara waktu di Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan. Pemindahan untuk pembinaan bagi yang bersangkutan, ujar Abdul Aris. Utusan Habib Bahar bin Smith sudah bertemu Fadlizon. Hal penting apa yang dibicarakan? Sabtu 6 Juni 2020. Ternyata pemindahan Habib Bahar bin Smith ke Lapas Nusa Kambangan mendapat ketidaksetujuan dari pihak pengacaranya. Pihak Habib Bahar bin Smith rupanya tak tinggal diam menerima begitu saja atas kepindahan pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap. Penasihat hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanwar sebelumnya telah mengatakan sudah mengirimkan surat-surat pengaduan dan permohonan audiensi kepada Ketua DPR, MPR hingga Ketua Komisi 3 DPR. Khusus anggota DPR, Pak Fadlizon, Pak Roma Syafi'i, Menko Polhukam Mahfud MD, tapi belum ada respon untuk audiensi hari dan tanggalnya, katanya. Kini, berdasarkan berbagai informasi, Aziz Yanwar sudah memberikan informasi terkait kelanjutan surat pengaduan dan permohonan audiensi tersebut. Pihak Habib Bahar bin Smith rupanya telah bertemu dengan anggota DPR RI yang juga politikus Gerindra, yaitu Fadlizon. Pertemuan itu diwakilkan oleh Aziz Yanwar sebelum Lebaran atau Idul Fitri 1441 Hijriah. Kendati demikian, Aziz tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang didiskusikan dengan Fadlizon tersebut. Aziz mengatakan hal penting dari pertemuan tersebut adalah mencari keadilan untuk kliennya. Sementara itu, surat audiensi yang ditujukan kepada Menko Polhukam Mahfud MD hingga Jumat 5 Juni 2020 belum mendapatkan respon. Dikatakan Aziz, usaha menemui kedua tokoh penting tersebut adalah untuk mengembalikan hak Habib Bahar bin Smith memperoleh asimilasi. Aziz juga mengatakan apa yang dilakukan kepada Habib Bahar bin Smith mengabadikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dia menyebut kliennya itu diperlakukan semaunya dan diskriminatif. Terhadap Habib Bahar sangat diskriminatif dan sewenang-wenang diperlakukan semaunya, serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, ujar Aziz. Sebelumnya, Aziz Yanwar mengatakan dari Lapas Batu Nusa Kambangan, Habib Bahar bin Smith memberikan pesan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Tak hanya itu, Habib Bahar juga mengaku mendapat perlakuan baik di sana. Karena itu, Habib Bahar bin Smith meminta kepada istri, keluarga, santri, dan para pendukungnya agar tak perlu khawatir. Untuk keluarga, Habib Bahar bilang tetap sabar meski beliau di dalam. Beliau sehat dan baik-baik saja, bilangnya. Jangan khawatirkan beliau, ujar Aziz. Lebih lanjut, Aziz menuturkan agar pendukung Habib Bahar bin Smith tetap sabar dan istiqomah. Habib Bahar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukumnya atas segala yang telah dikerjakan. Bahkan, dia minta maaf telah merasa banyak merepotkan tim penasihat hukum dan pihak lainnya. Menyampaikan pesan juga untuk tetap berjuang, menyuarakan kebenaran, keadilan, dan taat komando para ulama. Tetap sabar dan istiqomah, katanya. Diberitakan sebelumnya, setelah sempat bebas lewat program asimilasi, Habib Bahar bin Smith kemudian dikembalikan ke Lapas Gunung Sindur. Namun, Habib Bahar bin Smith setelahnya dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris telah memberikan keterangan terkait pemindahan Habib Bahar bin Smith ke Lapas Batu itu. Dikatakannya, pemindahan dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban massa pendukung Habib Bahar bin Smith.
Habib Bahar bin Smith ditempatkan sementara di Lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar bin Smith ditempatkan sementara di Lapas Nusa Kambangan. Kendati demikian, Abdul Aris mengaku belum mengetahui hingga kapan waktu penempatan sementara itu. Hal tersebut harus berdasarkan penilaian dari Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan. Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Lapas Nusa Kambangan RWD mengatakan rombongan pemindahan berangkat dari Lapas Gunung Sindur pada Selasa 19 Mei 2020 malam. Tadi pagi, Rabu 20 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat tiba di Dermaga Wijayapura. Terus langsung menyeberang ke Lapas Batu dan tiba di Lapas Batu pukul 06.35 waktu Indonesia Barat. Katanya kepada awak media Rabu 20 Mei 2020. Saat ini di lapas itu dihuni 105 napi, masing-masing satu napi di lapas tersebut penghuni satu sel. SOP lapas high risk, seperti itu SOP-nya. Bentuk bangunannya one man one cell, imbuhnya. Proses pemindahan Habib Bahar dari Lapas Gunung Sindur ke Nusa Kambangan dijaga ketat aparat. Hal itu sesuai dengan standar operasional dari kepolisian dan dari Lapas Gunung Sindur. Proses pemindahan ini juga dipantau petugas Direktorat Kaptip Ditjen Pas. Ditempatkan sementara waktu di Lapas Kelas 1 Batu Nusa Kambangan. Pemindahan untuk pembinaan bagi yang bersangkutan, ujar Abdul Aris.